Hari ini kita akan melanjutkan ya tema 3 bulan yang kita beri judul Holy in Ordinary. Ya, hari ini kita masuk ke W yang kedua, saudara ya. Kita akan berbicara tentang work, pekerjaan. Ya, kita akan melihat hari ini goal saya ya itu untuk memberikan kepada saudara itu sebuah theological framework. Ya, framework teologis yang benar dalam kita ini melihat pekerjaan kita. Ya, nah di pusat bulan ini kita merenungkan tentang loving one another. Nah, saya rasa ini pas banget ya saudara ya. Karena menurut saya ada porsi yang sangat besar yang Tuhan pakai yaitu lewat pekerjaan kita. Untuk kita tuh menghidupi bagaimana kita ini saling mengasihi satu sama lain. Ya, pekerjaan itu ngambil porsi yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oke, kalau kita ini bekerja satu hari itu 8 jam, which is normal working hours. Ya, maka pekerjaan itu tuh mengambil sepertiga dari kehidupan kita. Saudara ya, sepertiga itu pekerjaan, terus kalau saudara itu mengikuti gaya hidup sehat ya, yaitu tidur 8 jam sehari, maka sepertiga lainnya itu tidur saudara ya, dan sepertiga lainnya itu yang kita lakukan untuk hal-hal yang lain. Oke, jadi pekerjaan itu merupakan sebuah porsi yang sangat besar di dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita perlu untuk bisa memahami, mengerti, dan melihat pekerjaan itu dari sudut pandang Alkitabiah yang benar. Oke, saudara siap? Dengan firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap? Oke, kita akan sama-sama lihat firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dimulai dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya. Sharing saya hari ini saya beri judul Gospel and Work ya, Injil dan pekerjaan. Bagaimana kita melihat pekerjaan kita dengan kacamata Injil. Kita sama-sama baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, lalu nanti kita akan lanjutkan di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ya, Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan bagi saudara. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, kita semua tahu ya, ini cerita ini tuh terjadi benar-benar di awal banget. Kalau kita buka Alkitab di chapter pertama kita ketemu ayat ini ya. Ini adalah betapa indahnya dan betapa luar biasanya desain pertama Allah pada waktu menciptakan kita. Oke, lalu kita loncat 2 chapter saudara ya, ke chapter ketiga, kita akan lihat ini yang terjadi. Jadi itu tadi before, dan ini after saudara ya. Sesuatu yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Oke, saya nggak ada waktu untuk ceritakan saudara detailnya, komplitnya, nanti saudara pulang, saudara bisa baca itu urut mungkin dari Kejadian 1, 2, sampai 3. Ya, tapi ini yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Ya, ayat 17 sampai 19, Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan buat saudara. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, ini Adam, ya. Karena sebelumnya di ayat 16 Tuhan sudah berfirman kepada Hawa. Ya, Hawa diberikan dalam tanda kutip hukumannya itu adalah sakit dalam apa saudara? Bersalin, ya. Lalu ini kepada Adam Tuhan berkata seperti ini. Firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu untuk jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Tadi awalnya diciptakan dari Allah, menurut gambar Allah. Setelah jatuh dalam dosa, Tuhan berkata apa? Engkau dari debu, tanah, dan engkau akan kembali menjadi debu pada waktu engkau mati. Nah, hari ini kita akan lihat 3 hal ya saudara ya. Saya akan ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan 3 hal. Yang pertama itu adalah the design of work. Desain Allah untuk pekerjaan, desain mula-mula Allah untuk pekerjaan ya. Lalu yang kedua kita akan melihat masalahnya dengan pekerjaan setelah kita jatuh dalam dosa, ya the problem with work.
setelah jatuh dalam dosa. Lalu yang ketiga kita akan sama-sama lihat bagaimana Tuhan menebus pekerjaan kita. The redemption of our work. Nah sekarang kita renungkan yang pertama dulu ya, the design of work. Desain mula-mula pekerjaan itu apa? Nah yang pertama, kita harus tahu bahwa pekerjaan itu adalah gambaran Allah. Ya kita sama-sama lihat Kejadian 1 ayat 27 tadi ya. Kita balik dulu ke depan. Kita lihat di situ ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Nah, saya rasa kita semua tahu ya, saya rasa ini adalah sebuah slogan kekristenan yang saya rasa kita semua sudah familiar, yaitu kita semua ini di tempat ini tahu bahwa kita semua diciptakan menurut gambar rupa Allah. Ada di sini yang merasa kita ini diciptakan menurut gambar rupa monyet, saudara? Oh enggak ada ya, enggak ada yang menganut paham itu di sini ya. Atau serupa dinosaurus? Enggak ada ya saudara ya. Jadi kita semua di sini setuju bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, tapi pertanyaan saya adalah gini, apa yang muncul dalam pikiran saudara pada waktu saudara itu tahu bahwa diri saudara itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Apa yang muncul dalam pikiran kita? Diciptakan menurut gambar rupa Allah itu apa sih wujudnya di dalam kehidupan kita? Coba ya sama-sama direnungkan. Nah, hari ini saya pengen ajak saudara untuk ini mungkin bisa menambah pengertian atau mungkin bisa mempertajam pengertian ya. Bahwa salah satu gambar dan rupa Allah yang paling jelas yang ada di dalam diri kita. Yaitu adalah kita diciptakan untuk bekerja. Kalau saudara lihat ya, sebelum ayat tadi, ayat 27-28 tadi, Kejadian 1, itu the earliest information atau informasi paling awal yang kita bisa lihat di Alkitab tentang karakter Allah, itu adalah Allah yang bekerja, saudara. Kejadian 1 itu dibuka dengan cerita ada seorang Allah, pribadi Allah, itu yang bekerja di dalam dia itu menciptakan segala ciptaannya. Ya ini adalah salah satu karakter Allah yang penting, yaitu Allah kita adalah Allah yang bekerja. Malah dia itu bekerja selalu, saudara, selalu bekerja. Roma 8 ayat 28, satu ayat yang indah yang saya rasa kita semua tahu, berbunyi seperti ini, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang bekerja. Nah jadi yang pertama, pengertian pertama yang kita ini harus punya di dalam hidup kita, di dalam diri kita, bahwa pekerjaan itu adalah gambaran Allah di dalam diri kita. Jadi kalau alasan yang pertama kita bekerja di tempat ini, ya kita bekerja itu bukan cuma sekedar untuk penghasilan. Kita bukan cuma sekedar bekerja untuk dapat gaji. Kita cuma bukan sekedar bekerja untuk dapat duit. Tapi kita bekerja karena itu merefleksikan gambaran Allah di dalam diri kita. Kalau kita cuma mengukur pekerjaan berdasarkan gaji, itu adalah sebuah pengertian yang sangat keliru, saudara. Kenapa? Karena pekerjaan di sini itu juga berkata tentang hal-hal yang kita lakukan meskipun kita nggak dapat penghasilan di dalamnya. Tapi itu adalah sesuatu yang berarti bagi Allah, karena itu adalah gambaran Allah di dalam diri kita. Contoh ya saudara ya, pelayanan. Pelayanan dalam konteks ini itu juga termasuk dalam pekerjaan. Ibu rumah tangga. Ada berapa banyak ibu rumah tangga di tempat ini yang setiap hari bekerja, gak dapat gaji, saudara? Bisa angkat tangan? Tinggi? Tinggi? Tinggi banyak ya. Nah hari ini saya pengen saudara semua mengerti, para ibu rumah tangga di tempat ini. Engkau bukan wanita karir, engkau gak dapat gaji di dalam pekerjaanmu yang kau lakukan setiap hari, tapi bukan berarti pekerjaanmu itu tidak berarti. Gaji itu ukuran dunia, gaji itu ukuran manusia. Tapi Tuhan yang pertama dan utama itu melihat pekerjaan yang kita lakukan itu adalah merefleksikan gambaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ibu rumah tangga setiap kali saudara bersih-bersih rumah, setiap kali saudara melayani suami saudara, setiap kali saudara ganti popok anak saudara, setiap kali saudara itu ngajarin mendidik anak saudara, nyuapin mereka, merawat mereka, itu semua mungkin tidak digaji, tidak berpenghasilan, mungkin kalau secara karir itu diukur sebagai sesuatu yang rendah, tapi saya kasih tahu, itu adalah
gambaran Allah yang bekerja dalam Allah itu menciptakan kita, mengelola ciptaannya, dan menjadikan ciptaannya itu baik. Jadi apa yang saudara lakukan itu termasuk di dalam konteks pekerjaan yang kita akan bahas hari ini. Itu adalah sesuatu yang mulia. Itu adalah sesuatu yang Tuhan desain di dalam diri saudara. Oke, jadi yang pertama pekerjaan itu adalah gambaran Allah di dalam diri kita. Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang bekerja. Maka pada waktu kita bekerja yang kita lakukan adalah merefleksikan gambaran Allah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, pekerjaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penghasilan, pendapatan, atau gaji. Meskipun itu sekarang dalam kehidupan kita, karena dunia yang tersetting seperti sekarang, maka itu menjadi sesuatu yang penting. Tapi itu bukan desain utamanya pekerjaan. Lalu yang kedua, pekerjaan itu adalah ide Tuhan. Oke, nah ini kita mesti tahu ya bahwa pekerjaan itu bukan kutuk, saudara. Pekerjaan itu bukan hasil kutuk karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, di dalam dunia ini tuh banyak kepercayaan yang mempercayai seperti itu. Salah satunya kepercayaan Yunani. Ya, kalau saudara tahu, saudara familiar dengan kata Pandora Box. Ya, ada sebuah filsafat Yunani ya, yang percaya bahwa ada sebuah box kotak itu namanya Pandora. Ya, pada waktu manusia itu jatuh dalam dosa, ya dunia itu mulai rusak, itu gara-gara ada kotak ini tuh yang dibuka, saudara ya. Lalu Pandora Box ini pada waktu dibuka, itu keluar kutuk-kutuk dan hal-hal itu yang menghancurkan dunia. Salah satunya itu adalah pekerjaan, saudara. Jadi mereka itu percaya bahwa dulu manusia itu enak, hidupnya santai, leisure, menikmati segalanya tanpa bekerja. Baru pada waktu Pandora Box-nya itu dibuka, salah satu kutuk yang terjadi sekarang manusia itu harus bekerja. Nah itu berlawanan dengan biblical understanding. Itu berlawanan dengan pengertian Alkitab. Karena kalau di Alkitab yang kita pelajari, pekerjaan itu adalah ide Tuhan dari awal. Tuhan pada waktu menciptakan Adam langsung memberikan panggilan kepada Adam, tugas kepada Adam untuk bekerja. Untuk bertambah banyak, untuk mengelola apa yang dia sudah ciptakan. Ya, jadi pekerjaan adalah ide Tuhan untuk kita ini mengelola ciptaan dengan pekerjaan kita. Pekerjaan adalah ide Tuhan, panggilan Tuhan, desain Tuhan untuk kita ini merawat, mengelola, menjaga ciptaan. Saudara harus tahu ya, Injil itu bukan cuma mengatur hubungan manusia dengan Tuhan loh saudara. Hati-hati saudara, jangan sampai punya pengertian seperti ini. Bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar menebus manusia. Tuhan itu juga menebus segala ciptaan. Termasuk alam dan seisinya. Menggunakan manusia di dalamnya. Jadi hati-hati ya saudara ya, merawat alam, merawat lingkungan saudara, merawat, siapa di sini suka binatang, hewan? Siapa di sini suka menjaga binatang, merawat binatang? Itu bukan hobi yang sia-sia, that's biblical. Ya, siapa di sini suka merawat tanaman, saudara ya? Suka anti polusi, that's biblical. Adalah tanggung jawab manusia lewat pekerjaan kita untuk kita ini cultivate creation, merawat lingkungan, merawat alam, merawat ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, jadi pertanyaannya yang kedua, saudara ya. Kalau itu adalah desainnya Tuhan di dalam pekerjaan kita, ayo sekarang coba direnungkan masing-masing. Masih ada nggak di antara kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau punya bisnis atau punya usaha, itu yang merusak lingkungan, saudara. Merusak alam sekitar. Merusak ciptaan lain. Animal cruelty. Polusi. Nggak memperhatikan limbah. Nggak memperhatikan kebersihan. Itu bukan desain Tuhan. Karena desain Tuhan awal, pekerjaan adalah ide Tuhan untuk manusia itu bisa mengelola, merawat, dan menjaga ciptaan. Dan saya kasih tahu saudara yang terjadi di dunia ini, pekerjaan itu adalah menciptakan keuntungan sebesar-besarnya dengan menggunakan, memanfaatkan, dan merusak lingkungan sebanyak-banyaknya. Itu keliru. That's not God's design. Itu bukan pekerjaan yang didesain Allah. Bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Injil, pekerjaan kita harus bisa berkontribusi bukan kepada manusia saja, tetapi kepada alam sekitar dan ciptaan-ciptaan lain lewat apa yang kita kerjakan. Ini sebuah perenungan dan pembelajaran dan
Ya kalau ini teguran ya ambil sebagai teguran saudara ya. Buat kita itu yang mungkin punya pekerjaan yang sifatnya industrial ya. Kita ada limbah tertentu, kita ada mungkin proses-proses tertentu, kita harus perhatikan bahwa kita dipanggil pekerjaan kita itu didesain untuk menjaga ciptaan, merawat ciptaan, mengelola ciptaan, bukan merusak saudara. Apalagi menghabisi dengan cara tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting saudara ya, ini yang penting. Ini mungkin saudara nggak pernah kepikir ini, tapi saudara pernah nggak sih mikir saudara, bahwa pekerjaan itu pada awalnya itu bukan perintah, bukan amanat, apalagi kutuk ya saudara ya, tapi adalah sebuah berkat yang Tuhan itu berikan kepada manusia. Ingat ya ayatnya tadi ya, Tuhan memberkati mereka. Ingat loh ya, Tuhan bukan ngasih mereka perintah untuk bekerja, Tuhan bukan ngasih mereka amanat untuk bekerja, tapi pada esensinya Tuhan memberkati mereka untuk bekerja. Nah ini berlawanan dengan popular belief, berlawanan dengan pandangan umum, berlawanan dengan yang kita rasakan sekarang, dan nanti kita akan bahas itu ya. Memang pekerjaan sekarang yang kita alami itu karena sudah terkontaminasi oleh dosa, tadi Martin udah baca di katekismus ya, salah satu hasil dosa itu adalah pekerjaan itu menjadi sesuatu yang susah, penuh dengan kesusahan. Ya, itu yang mungkin membuat kita itu berpikir bahwa pekerjaan itu oke mungkin sanctification mungkin. Pekerjaan itu mungkin sebuah misi, oke mungkin panggilan, oke pemurnian, pengudusan mungkin. Tapi saya percaya jarang banget di antara kita yang berpikir bahwa pekerjaan itu adalah berkat Tuhan loh. Dan Alkitab itu berkata apa saudara? Kita tidak bisa hidup tanpa berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita mesti melihat pekerjaan terlepas dari segala kesusahannya, itu adalah sebuah berkat Tuhan yang menjadi kebutuhan dasar kita dalam kita ini hidup. Yang kita ini tidak bisa hidup tanpa kita bekerja. Timothy Keller berkata seperti ini saudara ya, di dalam bukunya, ini saya rekomen saudara, kalau saudara suka baca, saudara beli bukunya ya, Every Good Endeavor. Ini Timothy Keller membahas tentang teologi dalam bekerja ya. Nah ini dalam bahasa Inggris, saudara saya akan bacakan dalam Indonesia, bahasa Indonesia ya saudara ya. Work, pekerjaan itu pada esensinya bukanlah sesuatu yang orang itu lakukan untuk dia hidup. Tetapi sebaliknya, kita ini hidup untuk bekerja. Ini penting saudara, perhatikan baik-baik. Secara singkat, pekerjaan itu adalah sebuah komponen di dalam kehidupan yang tidak bisa dipisahkan, yang membuat kehidupan kita ini berarti sebagai seorang manusia. Pekerjaan adalah sebuah supreme gift, sebuah karunia yang luar biasa, karunia yang utama, karunia yang pokok, yang Tuhan itu berikan supaya hidup kita ini menjadi bertujuan dan bermakna. Tapi pekerjaan ini harus mempunyai peran yang benar dalam kehidupan kita, yaitu dipakai untuk melayani Tuhan. Ingat saudara ya, bukan masalah penghasilan dan pendapatannya aja loh ya. Makanya di antara kita ya, kalau kita mau jujur, ada di antara kita tuh yang mungkin penghasilan kita tuh udah banyak, pendapatan kita itu udah banyak, tapi kita nggak pernah merasa puas. Kita selalu merasa kosong. Kenapa saudara? Karena hidup ini bukan tentang penghasilan dan pendapatannya saja. Tapi menemukan sebuah pekerjaan yang kita lakukan sebagai cara kita untuk meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi bukan cuma sekedar pekerjaan yang berpenghasilan tinggi, bukan. Tapi menemukan pekerjaan yang berarti, yang bisa engkau lakukan, sehingga hatimu tuh merasa bahwa aku ini sudah memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupanku. Generasi muda sekarang saudara ya, itu paling suka kan namanya passive income. That's good. Sekarang ini cari uang cenderung semakin mudah. Anak-anak muda itu bisa cari uang dengan begitu gampang lewat YouTube, lewat Instagram, lewat main saham, lewat main Bitcoin ya. Akhirnya apa saudara yang dibangga-banggakan? Wah, bisa cari uang tanpa bekerja. Hasilnya lebih happy? Oh enggak. Kalau saudara baca datanya ya, fakta ini saudara ya, angka kematian bunuh diri makin tinggi.
Angka depresi makin tinggi, saudara. Angka stres makin tinggi. Angka orang yang menderita mental illness makin tinggi. Terutama di kalangan anak-anak muda, Gen Z. Ini akan dibahas nanti akhir bulan sama Irawan, Devin, Jerry dan kawan-kawan di Youth Gathering ya. Tentang generasi Z ini ya. Bagaimana mungkin mereka tuh semakin mudah mencari uang, tapi di saat yang sama semakin depresi, semakin kehilangan harapan, semakin kehilangan arti hidup, semakin kehilangan makna dalam kehidupan mereka. Kenapa? Kenapa? Ingat, karena kita dipanggil untuk bekerja, bukan cuma sekedar cari duit. Jadi bukan cuma bekerja berpenghasilan tinggi, tapi menemukan pekerjaan yang bermakna di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa lakukan itu, untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saudara sampai di sini ngikutin? All good ya, semua indah, keren ya desainnya Tuhan ya. Nah sekarang kita masuk ke poin yang kedua, but this is the bad news saudara. This is the bad news. Karena Adam jatuh dalam dosa, nanti kita di surga rame-rame kita gebukin Adam ya kalau ketemu ya. Karena Adam jatuh dalam dosa, desain yang tadi itu rusak saudara. Sehingga di Kejadian 3 tadi berkata apa saudara? Ada 3 poin di sini yang saya pengen saudara kita sama-sama perhatikan ya. Ada 3 poin yang kita baca di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19 tadi yang saudara itu mesti perhatikan. Yaitu yang pertama, pekerjaan itu menjadi painful. Pekerjaan itu jadi menyakitkan. Pekerjaan itu jadi penuh dengan kesusahan. Ya, ayat 17 berkata apa tadi? Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Sampai gambarannya itu engkau harus mengais-ngais tanah untuk apa yang kau makan. Dan tanah itu akan penuh dengan semak duri, semak belukar. Itu menggambarkan betapa sulitnya, susah payahnya, kesusahannya dalam kita itu harus bekerja. Nah jadi yang pertama saudara, karena dosa, pekerjaan itu menjadi menyakitkan. Nah bahkan nanti kalau saudara lihat ya, nanti kita akan bahas itu di penghujung khotbah. Kalau saudara itu naik ke satu ayat di atasnya, di ayat 16, itu Tuhan berbicara kepada Hawa ya. Ini kan bukan cuma ke Adam aja, tapi Tuhan juga berkata kepada Hawa, itu bilang apa saudara? Engkau akan menderita sakit bersalin, namun kau akan birahi kepada suamimu, sakit bersalin. Perhatikan ya saudara ya, bagaimana kesusah payahan kita dalam bekerja, itu disandingkan seperti kayak orang itu yang susah sakit bersalin dalam menunggu anak. Tapi itulah rasanya kita bekerja sekarang bukan? Susah payah untuk menghasilkan sesuatu. Sama seperti seorang ibu yang harus 9 bulan sakit gak bisa ngapa-ngapain. Melewati segala kesusahan, penderitaan, kekhawatiran, takut, juga kelemahan fisik, kesakitan fisik. Untuk akhirnya menghasilkan seorang anak. Itu yang kita alami sekarang dalam pekerjaan kita. Setuju? Setuju ya saudara? Saya percaya kalau dulu Adam sebelum dia jatuh dalam dosa saudara ya, itu gak perlu bersusah payah untuk dia itu bisa menikmati buah-buahan di Taman Eden. Dia mengelola Taman Eden tapi dia tidak harus mengais-ngais tanah untuk dia itu makan dulu. Tapi sekarang karena dosa, that's what happened to us. Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sulit. Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Karena dosa, ini saya kasih tahu saudara ya. Dunia yang kita hidup ini tidak ideal. Makanya kita di dalam dunia yang sudah rusak sama dosa ini, kita tidak bisa bilang apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Karena tidak selalu seperti itu. Saya kasih tahu saudara, karena dosa tidak selalu orang yang jujur, rajin, pinter, hebat itu bisa sukses dengan gampang. Tidak harus, tidak selalu. Karena apa? Karena formulanya, desainnya ini sudah rusak karena dosa saudara. Saudara sering lihat di berita kan? Orang yang jujur, baik hati, malah dipecat. Malah kehilangan bisnisnya. Malah menderita. Dan apa yang saudara alami ini, itu sudah terjadi di Alkitab. Saudara. Di Alkitab ada sebuah mazmur ya, yang ditulis oleh Asaf. Ada seorang bernama Asaf, yang dia berkata seperti ini. Secara singkat ya saudara ya. Aku benar-benar pahit dan kecewa sama Tuhan, karena aku melihat orang fasik hidup jauh lebih enak daripada orang benar. Saudara lihat itu nanti di Alkitab ya, Mazmur Asaf. Dia bilang orang-orang fasik mereka begitu gemuk, mereka begitu kenyang, menikmati semua kebaikan. Sedangkan kita orang benar yang hidup lurus, hidup tulus,
kita malah hidup penuh dengan kesulitan. Kenapa itu semua saudara? Karena dosa. Jadi karena dosa, butuh lebih daripada sekedar pinter, cerdik, cerdas, rajin, untuk engkau bisa bahagia. Lalu yang kedua, work becomes pointless. Pekerjaan menjadi sia-sia. Di ayat 19 Tuhan berkata, engkau akan terus bekerja dengan segala peluh kesahmu, dengan segala peluhmu engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali ke tanah. Itu menandakan apa saudara? Kesia-siaan. Suatu hari ya saudara ya, saya pernah ngobrol sama orang, sebenarnya belum mau mati sih dia saudara, cuman umurnya udah 70-an sekian gitu ya, kaya sekali ya. Lalu tiba-tiba dia terlontar dalam mulutnya, dia bilang seperti ini, buat apa sih kita ini hidup? Capek-capek dari muda kerja, ngumpulin semua aset, ngumpulin semua kekayaan, mari ngene mati yo kok digawa mulih. Habis gini meninggal juga gak dibawa pulang, sia-sia semuanya ini. Exactly. That's what happened. Pada waktu dosa itu merusak desain Tuhan atas pekerjaan. Pekerjaan kita itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Suatu hari Abraham Maslow, ya saudara ya, seorang ahli ekonomis dan sosialis yang terkenal sekali ya, Abraham Maslow ya. Dia menemukan sebuah konsep kebutuhan manusia yang begitu terkenal, yang saya percaya kalau saudara adalah anak IPS. Siapa di sini anak IPS? Sekolah anak IPS, wah ini pasti yang dulunya nakal-nakal ya. Kalau dulu zaman saya gitu saudara ya, anak IPA tuh yang pinter-pinter tuh, istri saya anak IPA gitu ya. Kalau saya ini udah anak IPS nggak pernah masuk gitu ya saudara ya. Anak IPS pasti yang nakal-nakal. Nah tapi gini saudara, kalau saudara adalah anak IPS, lalu saudara itu belajar ekonomi dan sosiologi, saudara pasti pernah dengar piramid Abraham Maslow. Benar ya saudara ya, pernah? Kebutuhan dasar manusia. Ya, yang paling dasar kebutuhan apa saudara? Sandang, pangan, papan. Ya, lalu yang kedua itu kebutuhan akan keamanan. Ya, lalu yang ketiga itu adalah kebutuhan akan kasih, persaudaraan, relationship, penerimaan. Ya, lalu yang keempat, yang terakhir, Abraham Maslow itu bilang aktualisasi diri, gitu ya. Sehingga orang itu akan bahagia menemukan segala kebutuhan dasar itu, segalanya itu terpenuhi pada waktu dia itu bisa kebutuhan dasarnya cukup. Lalu keluarganya oke, ada jaminan masa depan. Lalu yang terakhir dia bisa mengaktualisasikan passionnya, potensinya, dirinya. Lalu saudara tahu kalau saudara baca historinya ya, Abraham Maslow menjelang dia mau meninggal, dia sendiri saudara yang merevisi piramid tersebut. Suatu hari dia tuh mau meninggal lalu dia berkata seperti ini ya, kalau aku ini udah sampai di atas, setelah aku tuh mendaki piramid ini, dari bawah aku bersusah payah, memenuhi semuanya, lalu aku tuh sampai di atas, lalu tiba-tiba aku ini mati, buat apa ya semuanya ini? Dia berkata seperti itu. Lalu buat apa ya semuanya ini kita kejar? Kan sama aja. Orang mau mati umur 10, orang mau mati umur 20, orang mau mati umur 30, orang mau mati 70. Kalau hidup ini cuma tentang ini semua, maka semuanya sama-sama aja. Gak ada bedanya kita dimati umur berapa. Semuanya itu sama-sama pointless. Unless, dia berkata seperti ini. Unless ada sesuatu yang lebih daripada dunia ini. Dan itu exactly yang Salomo itu katakan pada waktu dia itu menulis kitab Pengkhotbah. Di Pengkhotbah 1 ayat 14, ini Salomo saudara ya. Kalau saudara lihat ceritanya, dia ini adalah orang yang paling kaya yang dunia ini pernah lihat sepanjang sejarah. Dia punya segala sesuatu yang saudara itu mungkin lagi cari sekarang. Ya, dia punya emas, dia punya perak, dia punya bahkan istri aja sampai 300 lebih saudara ya. Kita nyari satu aja susahnya minta ampun di tempat ini. Salomo punya 300 lebih saudara ya. Dia punya istana, dia punya semua negara, dia punya segala kekayaan yang manusia itu bisa dapatkan dengan pekerjaan kita. Tapi Salomo di Pengkhotbah 1 ayat 14 berkata seperti ini, segala sesuatu yang di bawah matahari sungguh adalah kesia-siaan seperti mengejar angin. That's what happened. Pada waktu dosa masuk ke dalam dunia ini, dosa merusak desain pekerjaan.
Dosa membuat pekerjaan menjadi sesuatu yang sia-sia. Ada di antara saudara yang setiap hari bekerja itu rasanya kayak naik treadmill, saudara. Berlari begitu capek, tapi tidak kemana-mana. Ada saudara kita yang merasakan seperti itu? Setiap hari kita mengulang hal yang sama. Tapi kita nggak kemana-mana. Tapi kita begitu lelah, kita begitu capek, kita begitu susah. That's the curse of sin. Dan harapan saya hari ini, saat kita mengerti kebenaran Injil, Injil yang akan membebaskan kita daripada kutuk dosa ini. Lalu yang ketiga, nah ini yang penting saudara. Work become selfish. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dengan mengais-ngais engkau akan mencari makananmu. Ingat ya, tadinya Tuhan memberkati manusia untuk bekerja yang tadinya pusatnya adalah Tuhan. Kita bekerja dengan Tuhan sebagai pusatnya. Karena dosa, pekerjaan itu menjadi pusatnya itu di kita. Sehingga karena kita ini adalah makhluk-makhluk yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Yang begitu selfish, egois, berpusat pada diri kita sendiri. Pekerjaan itu menjadi sesuatu yang sangat selfish. Yakobus 4 ayat 1-2 itu berkata seperti ini. Ya, kenapa sih multimedia mungkin bisa bantu? Kita sama-sama baca ayatnya ya. Yakobus 4 ayat 1-2. Nah, kita sama-sama lihat ini ya saudara ya. Yakobus 4 ayat 1-2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ingat ya, work become selfish karena dosa, pertikaian, pertengkaran, saling membunuh, saling menyakiti karena hawa nafsu kita itu menjadi sesuatu yang sering terjadi di dalam pekerjaan kita. Berapa banyak kita lihat saudara, teman makan teman, saudara makan saudara, hubungan anak dan orang tua bisa rusak karena pekerjaan. Berapa banyak suami istri cerai karena pekerjaan. Berapa banyak sahabat, tadi kalau Pak Arifin bilang, ada sahabat yang seperti Daud dan Yonatan. Berapa banyak di dalam dunia ini sekarang yang rusak karena dosa ini, Daud dan Yonatan yang terpisah karena pekerjaan. Berapa banyak saudara-saudara yang saling menyakiti, saling bertengkar, saling membunuh, saling membenci karena pekerjaan. Berapa banyak kita rela berdusta, rela berbohong, rela mencuri demi profit di dalam pekerjaan kita. Kalau kita mau jujur saudara ya, itu adalah hal-hal yang sangat sering terjadi. Atau kalau mungkin kita nggak lakukan itu sangat rentan untuk kita lakukan. Karena dosa yang sudah mengkontaminasi kita. Backstabbing, keuntungan di atas penderitaan orang lain, mengeksploitasi kebutuhan orang lain, mengeksploitasi hubungan, saling benci, saling iri hati, karena pekerjaan. Itu yang terjadi. Saya kasih tahu saudara ya, tidak banyak hal di dalam kehidupan kita, itu yang mengekspos berhala kita, lebih daripada pekerjaan kita. Kalau menurut saya ada dua hal, yang paling sering mengekspos berhala di dalam hati kita. Yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua adalah pernikahan, saudara. Nah kalau kita lihat ya saudara, di Matius 6 ayat 25, ini gak ada di catatan saya, tapi saya pengen kita renungkan sama-sama. Tiba-tiba muncul dalam pikiran saya, tim multimedia bisa bantu, kita sama-sama buka. Matius 6. Kita semua udah familiar ya dengan ayat ini. Udah familiar dengan ayat ini ya, hal kekhawatiran. Ini saya jadi ingat karena minggu lalu kita bahas tentang doa, saudara ya. Ini lanjutannya. Ini adalah ayat lanjutan daripada yang kita bahas tentang doa itu, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu dari Matius 5, 6, 7 itu kan seri ya, dia khotbah seri.
Nah, lalu setelah hal berdoa, Tuhan Yesus itu berbicara tentang hal mengumpulkan harta, lalu hal kekhawatiran. Nah, ini adalah ayat yang sering kita baca. Saudara, saya percaya saudara juga sering dengar ayat ini. Tapi mungkin ayat ini itu tidak sesimpel seperti yang kita pikirkan. Nah, saya pengen kita sama-sama merenungkan hari ini. Saya bacakan buat saudara. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu saudara tahu ya lanjutannya ya, sampai akhirnya di ayat 33, Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu seperti bangsa-bangsa lain, mencari seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal aku, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya pengen saudara perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Hal kekhawatiran kan? Hal kekhawatiran. Tapi ini tidak sesimpel seperti yang kita pikirkan. Menurut Anda kenapa kita khawatir? Menurut Anda kenapa kita khawatir? Kurang bekerja? Pekerjaan kurang menghasilkan? Apa saudara? Saudara tahu ya, kalau saudara berkata, oh aku nih khawatir karena pekerjaan ini kurang menghasilkan. Pekerjaan saudara menghasilkan lebih, belum tentu loh saudara bebas dari kekhawatiran. Ada sebuah diagnosa di sini. Saudara tahu kata paling pentingnya di dalam ayat ini itu bukan kata khawatir saudara. Tapi kata yang paling depan itu. Karena itu aku berkata kepadamu. Karena apa? Karena apa? Karena apa kita ini suka khawatir? Karena apa kita ini jadinya tidak mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya? Karena apa? Ayat 24, mundur satu ayat. Karena tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itulah kamu dikuasai oleh kekhawatiran. Jadi kekhawatiran itu bukan cuma sekedar sesimpel yang kita pikir ya. Kalau hidup kita itu penuh khawatir, itu bukan karena penghasilan kita kurang atau apa ya, mungkin itu alasan yang menurut saya itu bukan alasan utamanya saudara. Tapi saudara tahu alasan utamanya? Alasan utamanya it has something to do with who you serve with your life. Di sini Tuhan Yesus itu membandingkan antara apa yang terjadi kepada hidup saudara pada waktu saudara itu melayani Tuhan yang A dan pada waktu saudara itu melayani Tuhan yang B. Tuhan Yesus berkata kalau saudara melayani Tuhan yang A, maka Dia yang memberi makan burung-burung di udara, mendandani rumput di ladang, lebih indah daripada apa yang Salomo itu pakai. Dia yang akan menyukupkan saudara. Saudara layani Dia, kejarlah kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi saudara tahu yang Tuhan Yesus itu bilang tentang Tuhan yang B? Tuhan Yesus bilang, Tuhan yang B ini akan memberikan kau harta, tapi harta yang gampang rusak, akan rayap dan ngengat. Tuhan B ini yang akan membuat engkau khawatir, tidak akan bisa memberikan engkau hari esok. Tidak akan bisa memberikan engkau apa yang mulia, apa yang kekal, apa yang kau butuhkan. Jadi saudara tahu, kalau kekhawatiran itu menjadi sebuah karakter umum dalam kehidupan kita, kalau kekhawatiran itu menjadi sebuah pola yang sering terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah karena kita melayani Tuhan yang salah di dalam kehidupan kita. Yang tidak bisa memberikan kepada kita kepastian, yang tidak bisa memberikan kepada kita keamanan, sehingga kita khawatir akan apa yang kita makan dan kita minum. Padahal di hal doa sebelumnya ya, minggu lalu kita udah bahas. Yang kita layani itu adalah Bapa yang mengasihi kita. Yang bahkan tahu apa yang kita perlukan. Tahu kita butuhkan bahkan sebelum kita ucapkan. Dan sebelum muncul dalam pikiran kita. Bapa sudah tahu apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Nah ini curse-nya saudara. This is the curse of sin. The curse of sin is this.
pekerjaan kita yang tadinya kita lakukan untuk melayani Tuhan, menjadi kita lakukan untuk melayani Mamon di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kasih sebuah contoh ya saudara ya, supaya ini itu benar-benar mendarat di dalam pikiran kita. Saya kasih sebuah contoh yang sederhana. Kalau kita itu merasa seperti ini, kerja apa aja deh nggak apa-apa. Yang penting gajinya oke. Yang penting memberikan penghasilan yang oke. Yang penting bisa mencukupi keluargaku. Yang penting bisa aman buat uang sekolah anakku. Pekerjaan apa aja nggak masalah deh, nggak masalah. Saudara tahu pada waktu saudara berkata seperti itu artinya bahwa saudara itu bekerja bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk melayani Mamon. Nah Tuhan itu berkata seperti ini saudara. Kalau saudara itu berkata seperti ini, aku mau bekerja. Yang penting pekerjaanku ini memuliakan Tuhan. Yang penting pekerjaanku ini melayani Tuhan. Yang penting bukan karena kerjaanku ini aku jadi lupa Tuhan. Yang penting dengan pekerjaanku ini Tuhan bisa pakai pekerjaanku untuk memuliakan Tuhan. Meskipun mungkin kalau aku lakukan kebenaran ini mungkin resikonya aku rugi. Tapi aku gak takut. Kenapa? Karena aku bekerja untuk melayani Tuhan yang sudah berjanji untuk mencukupkan aku. Dan aku tidak perlu khawatir. Jadi pertanyaan saya, untuk apa Anda bekerja hari ini? Untuk apa Anda bekerja hari ini? Kalau di dalam lubuk hati saudara yang paling dalam, saudara berkata, aku bekerja untuk aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa cukup untuk pakaian. Itu tandanya, maaf saudara, ini maaf. Itu saudara masih melayani Mamon. Karena saudara masih di dalam hati saudara yang paling dalam. Merasa bahwa yang mengasihi saudara makan, ngasih saudara minum, ngasih saudara pakaian. Itu adalah pekerjaan saudara, bukan Tuhan. Saya suka orang dulu ya saudara, orang zaman dulu itu make pekerjaan itu, dia menggunakan kata itu pekerjaan itu bukan job, bukan work. Tapi vocation. Ini orang kuno nih, bahasa Inggris kuno. Pekerjaan itu vocation. Yang kata yang sama, itu yang dipakai untuk mendeskripsikan calling, panggilan. Dan itu adalah definisi yang paling tepat saudara. Karena pekerjaan itu adalah memenuhi panggilan Allah. Dan Allah yang akan memelihara kamu. Allah yang akan mencukupkan kamu. Karena pada waktu saudara itu melakukan pekerjaan saudara sebagai alat untuk melayani Allah, maka bos saudara yang sejati, yaitu Tuhan Allah yang sejati, itu yang akan berjanji untuk mencukupkan saudara. Tapi kalau saudara itu berkata, aku gak bisa melayani Tuhan karena aku harus bekerja. Aku gak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan karena aku harus bekerja. Kalau aku gak bekerja, aku gak bisa makan, aku gak bisa minum, aku gak bisa cukup. Itu tandanya saudara belum melayani Tuhan dengan pekerjaan saudara. Ngerti ya saudara maksud saya ya? Itu pekerjaan saudara masih di bawah kutuk. Dan saudara tidak akan bisa lepas dari pekerjaan yang penuh dengan sakit, penuh dengan kesia-siaan, dan penuh dengan keegoisan saudara. Sekali lagi, bukan pekerjaan yang kasih kita makan, tetapi Tuhan kita yang kasih kita makan. Tugas kita adalah menyelesaikan panggilannya lewat pekerjaan kita. Serius. Mungkin ada beberapa di antara kita yang kita pulang, kita harus memikirkan ulang saudara pekerjaan yang kita lakukan hari ini. Dan mungkin ini adalah proses perjalanan iman yang Tuhan itu mau untuk kita lewati, untuk kita tuh akhirnya benar-benar merasakan what does it mean to trust Him and serve Him with our life. Nah, saya tutup dengan ini saudara. Bagian yang terakhir, the redemption for our work. Jadi kalau tadi ya, kutuk dosa membuat kita itu jadi pekerja yang tadinya melayani Tuhan menjadi melayani Mamon. Maka penebusan pekerjaan itu adalah pada waktu Tuhan itu mengembalikan orientasi pekerjaan. Menjadi pada waktu kita melayani Mamon, sekarang menjadi melayani Tuhan dengan pekerjaan kita. Nah kalau kita balik kejadian 3 tadi ya saudara ya, ayat 16 sampai 19 ya, tadi ya saudara ya. Kita udah sama-sama lihat kan, bagaimana kejadian 3 ayat 16 itu Tuhan berkata kepada Hawa, lalu kejadian 17 sampai 19 itu Tuhan berkata kepada Adam, ya yang di ayat 16 mungkin multimedia mungkin bisa bantu supaya jemaat bisa lihat juga, itu Tuhan berkata kepada Hawa tentang bagaimana karena dosa dia harus mengalami sakit bersalin.
sebagai bagian dari kontaminasi dosa, kutuk dosa dalam hidupnya, itu sakit bersalin untuk dia itu punya anak. Oke? Nah lalu di ayat 17-nya secara paralel Tuhan berkata kepada Adam sang suami bahwa engkau di dalam kesusah payahanmu dengan peluhmu engkau harus bekerja mencari makan karena tanah sudah terkutuk olehnya. Nah sekarang saudara perhatikan baik-baik ya. Dua hal ini yang diparalelkan Tuhan. Sakit bersalin dan sakit dalam bekerja. Oke? Saudara konsen ya. Sakit bersalin, sakit bekerja. Sekarang saya tanya sama saudara. Apa sih pergumulan terbesarnya kita di dalam kehidupan ini? Saudara tahu pergumulan terbesar manusia itu disummary di dalam dua hal ini oleh Tuhan. Yaitu kebutuhan kita akan kasih dan kebutuhan kita akan kemuliaan. Saudara bisa lihat ya. Coba saudara summary segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Apa kalau bisa disummary dalam dua hal? Relationship problem and glory problem. Benar gak saudara? Relationship problem and success problem. Kebutuhan untuk dikasihi, dicintai, diterima, dan kebutuhan untuk merasa berarti, berprestasi, mencapai sesuatu. Love and glory. Dua hal yang paling menjadi kebutuhan terdalam di dalam kehidupan kita. Kemuliaan dan kasih. Dua-duanya hanya bisa ditemukan di saat yang bersamaan di dalam Tuhan. Saudara tahu yang terjadi karena dosa? Saudara tidak akan pernah bisa menemui dua hal ini secara bersamaan. Saudara harus mengorbankan yang satu untuk mendapatkan yang lain. Saudara mau glory, mau kemuliaan, saudara harus rela mengorbankan kasih. Oh iya, itu yang tadi kita udah bahas saudara. Karena dosa, kalau kita mau keuntungan, kita mau kejayaan, kita mau kesuksesan, kita harus mengorbankan hubungan-hubungan dengan orang lain. Kita harus merugikan orang lain, kita harus menyakiti orang lain. That's sin. Itu yang terjadi dalam dunia ini. Tapi kalau engkau mau kasih, coba dalam pekerjaanmu. Engkau mau kasih, ngalah terus setiap hari, apa yang terjadi? Engkau akan kehilangan kemuliaan. Engkau harus ngalah terus to the point yang sampai engkau akan kehilangan segalanya. Tapi saya kasih tahu saudara, hanya Yesus itu yang bisa memberikan kepada kita keduanya. Hanya Yesus, Injil, itu yang bisa memberikan dua hal ini yang paling menjadi kebutuhan kita paling dalam di dalam waktu yang bersamaan. Yaitu kita bisa menemukan kasih dan kita bisa menikmati kemuliaan di waktu yang bersamaan. Oh gimana caranya? Ya tadi, kalau saudara bekerja dan saudara percaya bahwa yang menjadi penyedia saudara, bahwa yang menjadi pemberi saudara yang utama, yang menjaga hidup saudara adalah Tuhan, maka saudara pada waktu saudara mengejar kesuksesan atau kejayaan, saudara tidak harus menyakiti orang lain. Saudara tidak harus merugikan orang lain. Saudara tidak harus merasa untuk cheating kepada orang lain. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa sumber kesuksesan saudara, sumber kejayaan saudara, sumber keuntungan saudara itu bukanlah kerugian orang lain. Tapi Allah yang memberikan kepada saudara. Di saat yang sama, pada waktu saudara harus melakukan sesuatu yang benar, dan mungkin saudara harus berkorban dengan pekerjaan saudara untuk melakukan sesuatu yang benar, saudara juga tidak akan takut rugi. Kenapa? Karena saudara tahu kalau saudara melakukan kebenaran dan saudara mengejar kerajaan sorga dan kebenarannya lewat pekerjaan saudara, maka saudara tahu Tuhan yang saudara layani itu tidak akan diam saja. Tuhan yang saudara layani akan memelihara saudara, merawat saudara, memberikan apa yang saudara inginkan. Yang memberi saudara makan, minum, dan merawat kehidupan saudara, itu bukan pekerjaan saudara atau orang lain. Tetapi Tuhan yang kepadanya saudara itu melayani dia. Makanya di Efesus 6, Paulus berkata, ini perjanjian baru, Efesus 6 berkata seperti ini, hai hamba, bekerjalah, taatilah Tuhanmu, seperti engkau bekerja kepada Tuhan. Karena sungguhlah itu Tuhanmu. Tuhanmu bukan cuma yang ada di dunia ini, tetapi Tuhanmu itulah, Tuhan itulah, Tuhanmu yang sejati, yang kepadanya engkau harus berbakti. Tapi di saat yang sama, Paulus juga berkata kepada hai Tuhan-Tuhan, ingat loh ya, kamu juga punya Tuhan. Tuhan
yang memberi kamu pekerjaan, yang memberi kamu yang kamu perlukan, yang kamu kepadanya lah kamu harus bertanggung jawab dengan hidupmu. Maka kamu juga harus memperlakukan hambamu seperti kamu juga punya Tuhan yang sejati. Saudara bisa ngelihat di sini ya. Disinilah bagaimana pada waktu kita punya teologi yang benar tentang pekerjaan, kita ini jadi bisa mendapatkan kedua hal ini yang kita begitu cari dengan cara yang keliru karena dosa yang sudah merusak pekerjaan kita, tapi kita nggak pernah dapatkan, yaitu kejayaan dan kasih di waktu yang bersamaan. Saudara bisa melihat ini ya, saudara ya. Kemuliaan dan kasih, kebutuhan terdalam hati kita, yang kita begitu desperately need, only can be found in God and nowhere else. Injil berkata kepada kita, saudara ini dikasihi dengan sempurna, bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena effort saudara, bukan karena hasil kekuatanmu, bukan karena hasil kerjamu. Keselamatan yang kau terima itu diberi cuma-cuma karena anugerah Allah. Kalau saudara menerima itu dan saudara menyimpan di dalam hati saudara, maka saudara juga akan melihat pekerjaan dengan kacamata yang sama. Yes, kamu harus bekerja keras, kamu harus bekerja sungguh-sungguh, tapi bukan karena bekerja keras dan bersungguh-sungguh itu kamu bisa makan, bisa minum, bisa menikmati apa yang kamu punya. Itu semua Tuhan yang menyediakan. Kamu bekerja keras dan bersungguh-sungguh karena kamu melayani Tuhan dan ingin memuliakan Tuhan dengan pekerjaanmu. Beda saudara. Beda. Saudara begitu saudara merasa saudara bekerja keras dan bersungguh-sungguh karena pekerjaan saudara yang memberikan saudara makan dan minum, tinggal tunggu waktu. Pekerjaan itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Pekerjaan itu akan menjadi sesuatu yang membunuh saudara dan orang-orang di sekitar saudara. Pekerjaan itu yang pelan-pelan akan membuat saudara merasa hampa, kosong, dan tidak berarti. Di dalam Injil kita juga tahu bahwa even our best work, bahkan pekerjaan kita yang paling hebat sekalipun tidak bisa mendapatkan ini, yaitu Kristus dengan pekerjaannya yang sempurna, yang telah menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita kemuliaan yang tidak dapat kita dapatkan dengan usaha kita yang paling keras sekalipun. Sehingga saudara gak akan jadi orang yang gila hormat di dalam pekerjaan saudara. Pekerjaan itu tidak akan jadi sumber kehormatan saudara lagi. Karena saudara tahu yang memberikan saudara kemuliaan dan kehormatan. Itu bukan pekerjaan itu. Bukan prestasi saudara. Bukan kehebatan saudara. Tetapi apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Nah pada waktu Injil ini membebaskan hati kita akan bisa bekerja dengan kita menikmatinya sebagai sebuah berkat. Kita akan bisa menikmati pekerjaan bukan sebagai sebuah bondage lagi. Bukan menjadi sesuatu yang membelenggu saudara lagi. Tapi saudara tahu setiap kali saudara bekerja, itu cuma karena saudara bekerja untuk menyenangkan Tuhan dan Juru Selamat saudara yang sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara. Dan Dia yang selalu merawat saudara, memelihara saudara, menyediakan bagi saudara segala sesuatu yang saudara bisa perlukan. Sehingga saudara bisa dengan merdeka, dengan bebas mengejar kerajaannya dan kebenarannya di dalam pekerjaan saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa.